Halo, kali ini saya akan menceritakan film seni bela diri yang berjudul Ninja Assassin. Film dimulai di toko tato milik seorang pria tua. Dia bekerja pada seorang gangster muda. Tiba-tiba seorang anak buah membawa sebuah amplop berisi pasir hitam. Para gangster itu tidak tahu apa artinya, tetapi lelaki tua itu melongo karena ketakutan. Dia mengungkapkan bahwa pasir hitam menandakan datangnya kekacauan ninja paling mematikan di dunia. Dia bertemu dengan mereka sejak lama dan memiliki pengalaman langsung dan mengetahui betapa bahayanya mereka. Ketika para gangster memanggil dia pengecut, dia menunjukkan bekas luka parah di dadanya yang disebabkan oleh serangan ninja. Ia terlahir dengan hati di sisi kanan dadanya, yang merupakan satu-satunya alasan ia masih hidup sampai hari ini. Tiba-tiba kepala gangster terbelah menjadi dua, darah berceceran di mana-mana. Kemudian seutas kabel jatuh dari langit-langit dan menarik seorang pria ke atas. Saat dia terlempar ke belakang, hanya bagian ususnya yang mencapai tanah. Para ninja tetap bersembunyi dalam bayang-bayang dan mengiris semua tubuh anggota gangster, menciptakan pertumpahan darah. Setelah semua orang mati, kami melihat ninja keluar dari sudut gelap ruangan. Kemudian kita diperkenalkan dengan klan Ozuno dari Jepang. Itu adalah klan ninja yang dipimpin oleh Master Ozuno yang kejam. Klan tersebut mengumpulkan anak-anak dari seluruh dunia dan membuat mereka menjalani serangkaian pelatihan brutal untuk menjadi ninja pembunuh terhebat. Mereka populer di kalangan pemimpin dunia, tetapi bersembunyi jauh di dalam hutan. Siapapun yang memberi mereka 100 pon emas dapat menyewa pembunuh mereka dan memastikan kematian orang yang ingin mereka targetkan. Klan Ozuno telah bekerja dari bayang-bayang selama lebih dari 100 tahun. Dan berada di balik kematian Presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, dan banyak tokoh tinggi lainnya. Siapapun yang tahu tentang mereka takut bertemu dengan mereka. Di salah satu sesi, Master memperkenalkan anak baru bernama Raizo kepada anggota grup lainnya. Dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dibawa ke klan oleh pemimpinnya. Sesuatu memberitahu Ozuno bahwa Raizo akan menjadi pemimpin klan selanjutnya. Karena ekspektasi lebih, pelatihan bagi Raizo menjadi lebih berat. Saat dia berumur 10 tahun, dia memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya akibat hukuman yang diterima karena melakukan kesalahan. Salah satu kualitas penting yang harus dimiliki seorang ninja adalah kemampuannya untuk tetap bersembunyi. Raizo dibuat untuk berjalan di atas lantai kayu yang berderit, tetapi satu suara itu membuat kakinya disambit hingga memberikan luka bekas. Pada malam hari, Raizo sulit tidur karena kesakitan. Kemudian dia menyaksikan kebaikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ketika seorang gadis mengoleskan salep pada lukanya. Dia bernama Kiriko dan dia adalah sesama ninja dalam pelatihan. Anak-anak diajari untuk tidak memiliki emosional apapun, tetapi Kiriko berbeda. Dia tidak percaya kepada kekerasan dan pembunuhan yang didukung oleh klan. Waktu berlalu dengan cepat dan baik Raizo maupun Kiriko tumbuh bersama, jarang berbicara tetapi selalu saling menjaga. Raizo kini telah menjadi ninja paling berbakat yang pernah dilatih Ozuno. Namun dalam pertandingan dengan seniornya Takeshi, ia kalah karena taktik curang lawannya. Master mengizinkannya dan malah menyalahkan Raizo karena lemah. Dia menggunakan teknik mendorong jari yang sangat menyakitkan pada Raizo yang menyebabkan pria itu jatuh kesakitan. Ujian utamanya adalah bertahan di malam hari tanpa bantuan medis. Saat kembali keesokan paginya, Ozuno melihatnya siap pelatihan baru dan bangga dengan siswa karena lulus ujian. Tak lama kemudian, Raizo menjadi ninja paling berbakat di klan, mengalahkan lawan dengan mata tertutup dan tangan terikat.
Kiriko bangga padanya, tetapi di sisi lain menjadi kecewa dengan cara hidup Ozuno. Dia sering mengabaikan aturan kecil klan dan diperingatkan oleh Raizo. Dia takut jika pemimpin mengetahuinya, dia akan mengambil hatinya, tetapi Kiriko mengatakan bahwa hatinya ada pada Raizo sehingga tidak akan pernah bisa dicuri. Dalam sesi latihan, dia diminta untuk melukai lawan dengan pisau. Ketika Kiriko tidak dapat melakukannya, Ozuno menyuek wajahnya dan mengurungnya ke dalam sangkar. Raizo menyelinap keluar untuk menemuinya dan memberikan air. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Kiriko mendorong Raizo untuk bergabung dengannya. Tetapi dia memilih untuk tinggal, ingin tetap setia pada klan karena hanya itu yang dia tahu. Kiriko memanjat tembok untuk melarikan diri. Akhirnya Kiriko tertangkap dan siap untuk dieksekusi. Senior Takeshi menusuk hati Kiriko di depan semua orang. Kemudian adegan terpotong ke beberapa tahun kemudian di markas Europol Berlin. Seorang peneliti forensik, Mika, telah menemukan bukti tentang keberadaan klan tersebut. Tidak menyadari betapa bahayanya informasi itu, ia menyampaikannya kepada seniornya di tempat kerja, Maslow. Dia menolak untuk percaya bahwa ada organisasi ninja rahasia yang hanya diketahui oleh elit. Tapi Mika menunjukkan kepadanya laporan yang membuktikan hubungan antara aliran uang dari para pemimpin dunia dan kematian banyak tokoh terkenal. Maslow sekarang tertarik memutuskan untuk menggali lebih jauh masalah ini. Akhirnya mereka mengetahui bahwa agen KGB berpangkat tinggi Sabatin telah membuat laporan serupa di masa lalu. Namun saat karyanya mulai mendapatkan pengakuan, ia dikeluarkan dari jabatannya karena mengalami delusi dan akhirnya dibunuh. Kemudian kita melihat bahwa Raizo juga berada di kota Berlin, tinggal di apartemen kumuh untuk tugas khusus. Dia berlatih setiap pagi di atas balok paku seperti yang diajarkan oleh masternya. Suatu hari dia pergi ke toko laundry lokal dan bertemu dengan seorang wanita. Dia tampak ramah, tetapi dia langsung mengenalinya sebagai seorang ninja. Mereka berdua saling serang dalam pertarungan yang sangat sulit. Beberapa saat kemudian kami melihat darah menetes dari mesin cuci dan tubuh gadis itu berputar di dalamnya. Sementara itu, Mika melakukan penyelidikan selangkah lebih maju dan menemui istri mantan agen yang dibunuh karena membicarakan klan. Wanita itu mengungkapkan bahwa suaminya adalah pria pemberani yang kuat, tetapi setelah kejadian itu semuanya berubah. Dia menjadi sangat pengecut, sehingga setiap pintu dan jendela memiliki minimal 2 kunci, dan setiap sudut rumah memiliki penerangan yang baik. Dia tidak menyisakan ruang untuk bayangan, sehingga para ninja tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun suatu malam lampu padam dan dia terbunuh. Keesokan harinya di tempat kerja, pejabat tinggi datang ke kantor Mika untuk evaluasi. Jelas bahwa dia ada di sana untuk mengawasinya karena orang-orang berbicara tentang dia yang terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang tidak menjadi perhatiannya. Sore itu Mika kembali ke rumah dengan hati-hati, tetapi menemukan bahwa listrik padam di seluruh blok. Tetap saja dia masuk ke dalam apartemennya yang gelap, tetapi kemudian dia diserang oleh para ninja. Cukup mengejutkan, ninja yang lain menyelamatkan nyawanya dan membunuh para pembunuh. Dia tidak lain adalah Raizo. Kemudian kita dilihatkan di mana Raizo dewasa dalam misinya untuk menyelesaikan pembunuhan pertamanya. Dia melampiaskan semua rasa frustasinya dan secara brutal membunuh target. Setelah misi selesai, dia datang ke atap untuk bertemu dengan anggota klan lainnya. Master Ozuno mengatakan bahwa dia bangga pada Raizo dan memanggilnya lebih dekat. Yang mengejutkan, Raizo menyerangnya dengan Kyoketsu Soge yang memotong wajah dan matanya. Rekan ninjanya menyerangnya dan mendorongnya keluar gedung.
Kemudian bahkan sejak dia pulih, dia bekerja melawan klan, mengintervensi semua upaya pembunuh Ozuno. Dia menyelamatkan hidup Mika untuk alasan yang sama. Mereka berkendara ke hotel dan berganti pakaian karena ninja menggunakan teknik penciuman khusus untuk melacak mereka. Setelah itu, dia menelpon Maslow dan memberitahunya bahwa dia bersama Reizo. Pria itu meminta untuk menangkap Reizo segera setelah dia terlihat. Dia tahu bahwa Reizo bukan lawan utama mereka, tapi dia harus mematuhi perintah untuk hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ketika ketiganya bertemu untuk membahas langkah selanjutnya, Reizo dikepung oleh polisi dan ditangkap. Dia dibawa ke tempat persembunyian dan dirantai di penjara terpencil. Mika mengetahui bahwa Maslow menangkapnya karena putus asa. Tetap saja dia menolak melepaskan Reizo karena dia akan menjadi teramen di penjara. Di malam hari, Mika mendatanginya dan menawarkan air kepadanya. Reizo mengambil kesempatan untuk mengungkapkan bahwa para pembunuh akan tiba di sini sebentar lagi. Mika mencoba memperingatkan Maslow, tetapi terlambat. Tiba-tiba lampu padam dan para ninja keluar dari bayang-bayang. Bahkan dengan senjata tercanggih, para prajurit terbukti lemah melawan para ninja. Mika membuka rantai dari tangan Reizo tepat sebelum dia dibunuh. Dia melawan para ninja dan meminta Mika untuk kabur karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Reizo adalah murid terbaik yang pernah dimiliki oleh klan Ozuno. Tetap saja melawan segerombolan ninja sulit baginya. Pada akhirnya dia dan Takeshi berakhir di jalan. Takeshi mengambil pedangnya untuk mengakhiri hidup Reizo untuk selamanya. Tetapi Mika tiba di waktu yang tepat dan menabrak dengan mobilnya. Dia membawa Reizo ke hotel. Meski terluka parah, dia menolak pergi ke dokter. Dia duduk di sampingnya berbicara dengan Reizo yang tidak sadar. Dia meminta maaf karena tidak berguna baginya dan berterima kasih atas hidupnya. Setelah itu, dia menarik alat pelacak yang memberitahu Maslow lokasi mereka. Tetapi sebelum polisi bisa datang, para pembunuh muncul entah dari mana dan menculik Reizo. Saat polisi datang, mereka hanya menemukan Mika sedang duduk di sofa. Dia memberitahu mereka bahwa Reizo diculik 10 menit yang lalu. Kembali ke markas klan, Reizo dipersembahkan kepada Master Ozuno. Pria itu memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf, tetapi Reizo menolak. Ozuno sangat marah karena dulu dia percaya bahwa Reizo akan menggantikannya sebagai penguasa klan. Dia membuat Reizo berdiri di posisi yang sama saat Kiriko dieksekusi. Reizo kemudian dipukul dengan teknik jabing jari sebanyak 3 kali, sementara kebanyakan orang akan mati dengan satu pukulan teknik. Reizo memuntahkan darah. Bersamaan dengan itu, dia juga memuntahkan alat pelacak. Sebelum Reizo terbunuh, Mika dengan seluruh pasukan polisi memasuki lokasi dan membuat kekacauan. Dalam pertarungan berikutnya, banyak orang dari kedua belah pihak terbunuh. Reizo dihadapkan oleh Takeshi dan para ninja lainnya. Meski pertarungan tidak adil, dia membunuh semua ninja dan menunggu serangan Takeshi. Setelah Reizo cukup unggul, leher Takeshi dipotong oleh Reizo. Sekarang satu-satunya yang harus dihadapi adalah Master Guru Ozuno. Dia menemukan lelaki tua itu di dalam ruangan, duduk dengan tenang, sementara orang-orang mati di luar.
Sang master membuktikan keahlian dengan menghilang ke udara tipis dan keluar dari bayang-bayang di belakang Raizo. Hanya dengan satu dorongan membuat Raizo terbang ke ruangan lainnya. Kemudian mereka berdua mengeluarkan pedang mereka dan terlibat dalam pertarungan pedang yang sangat sengit. Ozuno memberinya kesempatan lagi untuk meminta maaf, mengeklaim dirinya sebagai ayah Raizo. Tetapi Raizo menjawab bahwa dia bukan anak siapa-siapa, dan yang kedua, dia membunuh Ozuno akan menjadi nafas pertama dalam hidup. Tiba-tiba Mika masuk ke kamar berharap bisa membantu Raizo. Namun Ozuno muncul kembali dari bayang-bayang dan menyerangnya, dan dengan pedang menembus dadanya. Pertarungan jatuh ke pihak Ozuno sampai Raizo memainkan trik yang sama dan memotong tubuhnya berulang kali dari bayang-bayang. Pada akhirnya dia dibunuh dengan pedang di bahunya. Raizo membawa Mika keluar dan para medis datang membantunya. Ternyata dia juga lahir dengan jantung di dada kanannya, yang berarti dia akan selamat. Di adegan terakhir, Raizo memanjat tembok klan seperti yang diinginkan Kiriko. Dan film pun selesai.